Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang di rumah Aura. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Nah teman-teman, diawali saya tuh mau jemur baju, tapi sebelumnya ini ada poni. Jadi poni itu adalah kucing liar yang ada di perumahan ini ya teman-teman. Dia tuh masih kecil tapi kayaknya udah 2 kali hamil. Jadi yang pertama itu udah melahirkan satu kucing, cuman nggak tahu kucingnya sekarang di mana ya anaknya. Kemudian ini kayaknya hamil lagi gitu ya. Dan saya tuh nggak tega kalau ngebiarin ada kucing kelaparan. Jadinya ya udahlah saya kasih makan. Makanya si poni betah banget di rumah ini gitu ya. Cuman kadang-kadang Mas Dudulnya suka marah-marah kalau lihat saya tuh ngasih makanan kucing lain. Nah sebelum saya jemurin, ini saya mau nyapu dulu terasnya karena terasnya itu udah kotor banget, banyak pasir-pasir. Jadi di nat-nat antara keramik itu keluar kayak semut-semut sama pasir gitu loh teman-teman. Terus ada bangkai cicak juga, mungkin si poni yang bawain saya gitu ya sebagai hadiah. Katanya kan kalau kucing sayang sama orang suka dikasih hadiah bangkai binatang gitu ya, entah itu tikus, terus cicak juga. Jijik sebenarnya, cuman karena saya udah baca-baca gitu ya tentang bahasa binatang, maksudnya tentang apa namanya arti kenapa sih kayak kucing suka bawain bangkai binatang ke orang. Nah itu katanya sih karena dia tuh sayang gitu teman-teman. Terus ini si kakak mau keluar ya, ada keperluan dan kebetulan kuliahnya tuh lagi libur. Nah karena terasnya ini udah lega banget, jadi saya lebih leluasa untuk nyapu-nyapu ya. Kemudian langsung aja saya buang ke tempat sampah. Lanjut saya mau jemurin baju. Tapi ini cuacanya tuh mendung banget, kayaknya mau hujan lagi ya teman-teman. Alhamdulillah di tempat saya setiap hari pagi, siang ataupun sore bahkan malam itu sudah turun hujan teman-teman. Jadi kadang-kadang pagi udah hujan, ntar malamnya hujan lagi gitu ya. Dan alhamdulillah saya pakai jemuran ini tuh nyaman banget ya, walaupun hujan deras banget itu masih tetap bisa jemurin dan gak kehujanan, bisa digeser-geser pula seperti ini. Cuman kalau untuk spray kayaknya memang kurang maksimal ya jemurnya teman-teman. Tapi kalau spray sih biasanya saya laundry karena seperti yang sudah saya ceritakan bahwa air di tempat saya itu benar-benar kurang bagus untuk apa namanya baju-baju bagus, baju-baju warna putih kayak gitu ya. Nah sebelum saya melakukan aktivitas yang lain, ini saya mau masukin piring-piring yang sudah saya cuci ya, udah kering. Dan sebenarnya di tempat cucian piring juga ada kotoran ya, masih ada piring bekas, mungkin si kakak habis sarapan gitu ya. Dan tadi pagi itu kan saya belum medang teman-teman. Jadi saya belum minum kopi, bawaannya tuh masih lemes gitu ya, karena namanya ibu rumah tangga sebelum ngapa-ngapain tuh wajib ada doping ya. Nah kalau dopingnya saya itu kadang-kadang suka minum kopi seperti ini teman-teman. Tapi saya bikinnya tuh pakai gula aren ya, kopi hitam pakai gula aren, kadang-kadang ya kopi krim, tergantung moodnya aja kepengennya apa. Yang penting pagi-pagi tuh harus minum anget ya. Tadinya suka banget teh manis ya, teh hangat gitu, tapi sekarang kok lebih suka minum kopi. Bahkan kalau saya belum ngopi tuh bawaannya masih belum semangat gitu ya. Walaupun belum diminum, tapi kalau sudah menghirup aroma kopi bawaannya tuh happy. Bisa jadi mood buster gitu teman-teman. Nah lanjut ya, ini saya mau bersihin ini apa sih namanya, pokoknya kayak nampan tapi bukan nampan lah. Dulu itu saya dapat apa ya, dapat endorse Shopee gitu, alhamdulillah ya. Jadi ini saya fungsikan untuk naruh mangkok yang isinya tuh minyak teman-teman, karena saya nggak ada oil pot ya. Dulu saya beli, cuman oil potnya itu kok ini ya sering dicuci karena stainless terus karatan gitu. Mungkin karena stainless KW atau stainless yang bukan asli gitu ya, jadi gampang rusak teman-teman. Jadi ya udahlah saya buang aja daripada berbahaya. Terus mau beli oil pot lagi nggak usah lah ya, mendingan mangkuk karena saringan minyaknya itu ukurannya pas sama mulut mangkok. Jadi ya wis lah nggak apa-apa, yang penting tuh bisa untuk naruh naruh minyak gitu.
Nah, karena tadi pagi kan sebenarnya saya udah bikin sarapan sama bekal, cuman tidak saya videoin. Jadi kalau cuacanya itu lagi mendung ataupun hujan di pagi hari, dapur saya walaupun sudah pakai lampu yang terang banget gitu ya. Ini tuh pakai lampu kalau nggak salah 25 watt. Tapi kalau untuk bikin video itu masih gelap teman-teman. Jadinya tidak saya videoin gitu ya pas masak pagi. Nah, ini saya aktivitasnya itu udah siang, cenderung sore gitu teman-teman. Dan ini tuh turun hujan gede banget, anak-anak belum pulang ya. Dan seperti ini teman-teman, kalau dilihat dari kamar ya. Dan alhamdulillah jemurannya itu ya masih kena hawa-hawa angin, cuman pasti lembab ya, nggak bisa kering banget. Nah teman-teman, sambil nunggu anak-anak pulang sekolah, ini saya mau bikin lauk dulu ya untuk makan sore. Jadi saya tuh memang kalau masak sedikit-sedikit teman-teman, tapi 2 kali gitu ya. Jadi kalau misalkan masak pagi itu biasanya untuk sarapan sama bekal. Terus kalau masak siang atau sore itu ya untuk makan malam gitu ya. Jadi kalau makan malam kami itu tidak terlalu malam sih. Sebelum maghrib itu udah makan teman-teman. Pas lihat-lihat di kulkas itu ternyata masih punya sayap ayam ya, kurang lebih setengah kilo teman-teman. Jadi kali ini tuh saya kepengen bikin masakan yang lagi viral banget kayaknya ya. Namanya ayam cili padi gitu. Katanya sih ini masakan resep dari Malaysia. Saya juga belum pernah ke Malaysia, jadinya ya gak ngerti gitu ya. Cuman ngikut-ngikut aja masak seperti ini ya. Dan ternyata masaknya tuh gampang banget teman-teman. Ayamnya dicuci bersih, kemudian dimarinasi pakai garam, pakai lada bubuk, kemudian pakai bawang putih gitu ya. Sedikit aja, itu bawang putihnya itu saya ini aja teman-teman, hancurkan pakai penghancur bawang. Kemudian tambahin pakai tepung maizena. Nanti resepnya saya cantumkan aja di deskripsi video ya. Kemudian untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih, sama cabai. Cabainya itu saya campur ya teman-teman, cabai hijau, cabai merah, cabai rawit hijau sama cabai rawit merah supaya pedes gitu ya. Harusnya kalau masak cili padi itu bumbunya medok supaya rasanya itu enak ya. Jadi ya menu makan malamnya hanya satu aja ya, satu menu aja, paling nanti ditambahin pakai timun gitu teman-teman. Dan karena nasinya udah habis, jadi langsung aja saya masuk nasi. Nah saya kalau nyuci beras itu diangkat berasnya ya, diremes-remes aja gitu, tidak merusak wadah mejukumnya ya teman-teman. Insya Allah baik-baik aja, aman aja, karena memang tidak lecet ya. Pokoknya hati-hati ya gitu teman-teman pas nyucinya ya. Nah ini saya mau menghaluskan bumbu ya teman-teman. Jadi bumbunya saya chop aja. Jadi dihaluskannya itu masih ada tekstur agak kasarnya gitu ya, nggak terlalu halus teman-teman, karena tidak saya tambahin pakai air juga, karena kalau pakai air kan nanti jadi halus banget. Nah seperti ini teksturnya, jadi kayak bikin sambal bawang gitu loh. Nah terus ini saya panaskan minyak, tadi ada bekas minyak untuk goreng tempe masih sisa, jadi saya tambahin sedikit lagi untuk goreng ayamnya ya teman-teman. Jadi marinasi ayamnya itu kurang lebih sekitar 15-30 menitan, makanya sebelum masak itu saya marinasi dulu terus bikin bumbu. Nah saya juga siapin asam jawa karena itu katanya kunci bumbunya teman-teman. Nah kemudian ini saya goreng ayamnya teman-teman. Jadi ayamnya itu kan kayaknya sudah meresap bumbunya ya, digoreng sampai 3/4 kering sih kalau saya, jadi tidak terlalu kering gitu, yang penting udah matang teman-teman. Nah ini setengah kilo, jadi lumayan lah ya, dipotong jadi 2 sayap ayamnya teman-teman, supaya tidak terlalu gede ya, karena sayap ayam itu kan kalau digoreng suka melebarnya gimana sih, agak melengkung gitu. Jadi saya potongin seperti ini. Oke, ayamnya udah matang semua. Kemudian ini saya tumis bumbunya ya teman-teman. Jadi teksturnya seperti ini aja, jangan terlalu halus ya. Kemudian tambahkan garam, tambahkan gula dan penyedap kalau teman-teman memang suka pakai penyedap. Kalau sedikit mah nggak apa-apa ya teman-teman, tapi ya memang lebih bagus nggak pakai penyedap. Tapi kalau saya sih kadang-kadang pakai penyedap. Nah saya pakainya gula pasir aja ya teman-teman. Kemudian masukkan asam jawanya ya, air asam jawa. Nah ini tuh yang bikin enak teman-teman, jadi rasanya itu pedas, gurih, ada asemnya dikit, tapi asemnya tuh asem gimana ya, kalau asem Jawa itu kan bukan asem yang kecut gitu ya.
pokoknya enak gitu deh. Nah ini udah mateng, jadi masaknya sebenarnya tuh simple banget ya teman-teman. Hanya marinasi ayam, terus goreng, terus bikin bumbu, udah ditumis-tumis aja udah mateng, Masya Allah. Jadi menu makan malam kami ini seperti ini aja teman-teman. Jadi nanti gampang lah, kalau ada kerupuk tambah kerupuk, kalau ada lalap timun ya pakai timun. Masya Allah, tabarakallah, enak banget. Dan alhamdulillah ini Mbak Tita udah pulang ya. Jadi karena dia pulang sekolah kehujanan, lapar mungkin ya. Jadi ya udahlah, langsung tak suruh makan bareng teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Dan itu tadi pagi tuh saya masak sayur kacang panjang sama telur, masih ada kacang panjangnya. Jadi sayang ya kalau nggak dimakan. Ya udah saya makan aja. Teman-teman wajib coba resep masakan cili padinya. Kalau nggak ada ayam, kayaknya pakai telur ceplok juga bisa ya. Pokoknya kalau masak tuh di eksperimen aja, diganti-ganti isinya gitu teman-teman. Yang penting kan bumbunya gitu ya, nggak harus ayam. Kalau adanya tahu ya udah tahu digoreng pakai bumbu cili padi gitu. Dicobain aja teman-teman, nggak usah dipaksain harus ayam gitu ya. Dan ini Mbak Tita Masya Allah lahap banget mamnya, katanya sih enak banget. Jadi menunya tuh simple banget, tapi menurut saya sih ngabisin nasi. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Sampai ketemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.